Baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ini kita masih diberikan semangat untuk belajar kepada eh, yang kita berikan. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah yang Maha Esa, supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, untuk ketua kelas, mohon maaf ketua kelasnya untuk dipimpin doanya. Silakan Mas Imam. Terima kasih. Ayo teman-temanku semua, mari kita berdoa dengan membaca Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa nasta'in. iyyaka Ihdinas nasta'in. siratal mustaqim. Shiratal Siratal ladzina mustaqim. an'amta Shiratal ladzina ghairil an'amta maghdubi alaihim alaihim waladdallin. Amin. waladdallin. Baik, Alhamdulillah, doa sudah kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Semoga ini menjadi amal kita untuk hari ini selalu bersemangat di dalam belajar dan mendapatkan barokah dari ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Amin, 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 amin. Baik, hari ini kita akan mempelajari sebuah bab di mana bab tersebut merupakan eh, syarat kita menjadi seorang Muslim yang baik. Ayo mohon Mbak Husniyah untuk mic-nya dimatikan dulu ya. Dan juga untuk Mas Fahrud. Ya, untuk Mas Fahrud supaya dimatikan dulu mic-nya supaya suara yang dari luar tidak masuk. Bapak lanjutkan. Hari ini kita akan mempelajari sebuah, nah, kita akan mempelajari pembelajaran akidah di dalam mata pelajaran kita karena di dalam PAI sendiri itu terdapat 5 cabang anak-anakku sekalian dan pada hari ini kita akan mempelajari eh, cabang-cabang dari iman atau as-su'abul iman dan keterkaitan antara iman, Islam dan ihsan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk menganalisis cabang iman atau bukti beriman kita yakni memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan benar. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, terlebih dahulu Bapak memiliki salah satu catatan ya yang ada di buku paket yang sudah kalian terima dari perpustakaan kemarin, yakni kisah inspiratif menyebarkan salam. Kalau di buku paket ada di halaman 37 anak-anakku sekalian. Coba Ya, dibaca Bapak. selama 5 menit ya, dibaca selama 5 menit. Sudah nampakkah di layar anak-anakku sekalian LKPD-nya? Kecil, Bapak. Kecil ya. Belum punya Pak Guru. Ya, kalau yang pakai HP kecil ya, sudah Iya, iya, besar. mau pindah ke laptop Ya, Pak Guru. tapi belum Oke, penuh, Pak. baik. Silakan dibaca selama 5 menit terlebih dahulu. Memang kita gunut tak. Wah. Wis gak nutut ya. Oke, baik, sudah 5 menit selesai anak-anakku sekalian. Coba Bapak mau ngetes dulu ya. Mau memberikan pertanyaan dulu. Coba mana Mbak Luciana tadi? Kayaknya tadi bacanya agak kesana kemari. Coba Mbak Luciana dijawab pertanyaan pemantik yang pertama. Bagaimana menyebarkan salam itu dapat menjadi bentuk bukti beriman dalam hal memelihara lisan dan menutupi aib orang lain? Coba silakan untuk dijawab.
Tunggu dulu, Pak. Masih mikir, Pak. Mikir apa golek kerpean sampean Mbak Lucy ya biasa kerpean sampean niku. Imam jahil, Pak. Mau jawab gak dibolehin sama Imam. Ya, ayo coba. Jangan mengganggu ya Mas Imam yo. Ayo, ayo Mbak Ya, Masih Luciana, ganggu browsing terus. itu. jawab. Luciana masih browsing. Kayane ku. Silakan. Karena doa bisa meresap ke hati nurani yang paling dalam, Pak. Oke, karena doa bisa meresap di hati nurani yang paling dalam. Oke, baik. Coba sekarang Mas Fahrudin untuk dijawab pertanyaan yang Siap, Bapak. ya, coba. Mengapa menyebarkan salam itu dianggap sebagai salah satu bentuk syukur nikmat dalam ajaran Islam? Apa ya? Oh, menyebarkan salam dianggap sebagai bentuk syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak. Oke, Karena menurut saya salam itu sendiri adalah doa untuk kedamaian, keselamatan dan keberkahan yang semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan salam, seseorang mungkin mengakui nikmat, kok mungkin pasti mengakui nikmat kedamaian dan keselamatan yang Allah berikan dan dia berharap agar orang lain juga mendapatkan nikmat tersebut, Bapak. Mungkin seperti itu, Bapak. oke, baik. Berikan emotikon tepuk tangan atau Kok malah hal yang pinter meriah. Ben Farudin. Kok malah Oh, pinter Farudin. belajar, Biasanya kayak belajar, gitu. Terima kasih ya untuk belajar. anak-anakku Muhammad Farudin dan juga Mbak Luciana. Baik, anak-anakku sekalian. Memang benar, menyebarkan salam itu dapat memelihara lisan kita. Karena ketika kita memberi salam kepada orang, kita memberikan kedamaian. Kita kemudian memberikan hal-hal yang dianggap positif kepada manusia lainnya. Oke, baik. Di sini kemudian ada dalil yang menyatakan bahwasanya orang-orang yang beriman tersebut haruslah memenuhi akad. Ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 1 di sana disebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yakni artinya adalah hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi di sini anak-anakku sekalian, kita semuanya wajib untuk memenuhi akad atau janji yang sudah yang sudah kita utarakan. Dari sini mungkin ada pertanyaan anak-anakku sekalian. Oke, baik kalau tidak ada kita lanjut ya. Bapak hanya akan memberikan sepintas dua pintas saja untuk materi kita kali ini karena nanti kalian akan Bapak eh, kelompokkan ya menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan studi kasus yang sudah Bapak buat di LKPD ini. Tapi sebelumnya Pak Mutar ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang materi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yakni yang pertama adalah memenuhi janji. Apa itu memenuhi janji? Ya, memenuhi janji itu seperti yang sudah tertulis yang ada di dalam slide bahwasanya janji itu adalah perjanjian atau ikatan yang kuat. Kemudian untuk mensyukuri nikmat, apa itu bersyukur? Syukur itu adalah menampakkan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian kita share kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kemudian pentingnya menjaga lisan. Kenapa sih menjaga lisan itu harus eh, kita laksanakan? Karena lisan itu adalah lebih tajam dari pedang, katanya anak-anakku sekalian. Makanya ketika kita eh, lisan kita itu kita jaga, maka sebenarnya kita adalah menjaga awak edewe, menjaga badan kita, menjaga jiwa kita. Kemudian yang terakhir adalah pengertian menutup aib. Apa aib itu? Aib itu adalah celah, nista, noda, hina yang bermakna kiasannya itu adalah arang di muka kalau seperti di sini bilang ya. Jadi aib itu menutup aib itu adalah menutup cacat celah nista noda orang lain supaya tidak diketahui oleh orang-orang lain. Baik,
Di sini kalian bisa membaca secara mandiri mengenai apa itu bukti beriman yang mulai dari tadi mensyukuri nikmat, menjaga lisan, kemudian menjaga aib orang lain, dan yang terakhir adalah mensyukuri nikmat. Oke, baik. Sebelumnya, Bapak akan mengelompokkan kalian terlebih dahulu sesuai dengan gaya belajar dan juga diagnostik yang sudah Bapak lakukan minggu kemarin. Bisa anak-anakku sekalian baca di kolom chat ya. Nah, sudah saya taruh di kolom chat. Sekarang silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya karena di sini Mas Mahrus dan Mas Imam itu jadi satu layar, maka saya kelompokkan menjadi satu di kelompok Utsman bin Affan. Nah, baik, silahkan anak-anakku sekalian bekerja dan apa yang menjadi tugasnya ya. Baik, Pak Mutar akan share lagi. Tugasnya adalah silahkan setiap kelompok sesuai dengan nama kelompoknya ya. Satu itu Abu Bakar, dua, tiga, empat, lima, tiga, empat, mohon maaf, mengerjakan studi kasus yang sudah Pak Muhtar berikan di sini ya. Silakan diambil salah satu ya. Jadi kelompok kalau kelompok satu maka studi kasus satu, kelompok dua maka studi kasus dua, kelompok tiga studi kasus tiga, dan yang keempat adalah studi kasus yang keempat. Mungkin sebelum kita masuk kepada kelompok, ada yang mau ditanyakan anak-anakku sekalian? Baik, kalau tidak ada, silakan untuk kalian mengerjakan studi kasus yang ada di sana. Baik, sudah selesai ya untuk Sudah, kelompoknya. Bapak. Sudah. Baik, sudah Sudah, Pak. selesai. Nah, sekarang coba dari kelompok satu untuk mempresentasikan mengenai jawaban dari studi kasus yang pertama. Silakan dari Mas Fahrudin, Mbak Lisa atau Mbak Eni, silakan untuk salah satunya membacakan hasil diskusinya. Lucy saja, Pak. Lucy. Saya sudah tadi, Pak. Ayo Oh, perwakilan sudah. kelompok. Baik, Lucy, untuk ayo. kelompok lainnya mungkin dulu. Nanti kelompok dari Mas Farudin, nanti belakang-belakang mungkin. Silakan. Dari kelompok lainnya, ada yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Silakan. Studi kasus keberapa ya, Pak? Ya, Saya studi kasus yang keberapa? eh, Mbak Siti ya, ada di studi kasus 3. Yang ketiga. Ya, studi kasus Oh 3. ya, jawaban dari studi kasus yang ketiga itu eh, tentang cabang iman yang diuji pada diri budi adalah perihal mensyukuri nikmat Allah. Budi harus menyadari bahwa segala nikmat dan cobaan yang diberikan Allah adalah bentuk kasih sayangnya. Tapi Budi seharusnya melihat hal-hal yang baik yang telah ia terima dalam hidupnya. Itu, Pak. Oke, baik, Mbak Siti sudah memberikan jawabannya. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, Ya, Mas. baik, untuk kelompok berikutnya silakan. Ayo, Lus. Kelompok satu, Lus. Lus. Kelompok satu, Lus. Padahal kelompok tiga ya aku padahal jadi sing itu tepuk tangan malah terus Siti mau ya. Ayo, monggo, ayo silakan. Untuk kelompok 3 sudah memberikan Ini yang eh jawab dapat nilai jawaban ini, Pak. ya. Yang jawab dapat nilai ini ya. Loh, harus nanti akan mendapatkan nilai. Kalau dapat Jadi, nilai saya jawab lagi, Pak.
Kalau Nah, dapat nilai saya Mbak jawab Siti kan lagi. sudah tadi, Mbak Siti tadi sudah mewakili kelompok Usman Emangnya Affan untuk Pi aja menjawab. serakah, Pi. Ya, Emangnya silakan. untuk gak melok Saya diskusi Pak, kok saya iso Pak, muni. Oke, saya Wis Pak. jawab silakan dari kelompok amit kok. pertama. Ya, Banyak nilainya ini, ya. Mas Fahruddin. Dari kasus yang pertama ini, Ya, dari diskusi kami, mm, dari studi kasus yang ada, yaitu cabang iman yang relevan dengan masalah Andi ini adalah memelihara lisan. ya, Perilaku Andi yang sering membuat komentar negatif di media sosial dapat berdampak buruk pada dirinya sendiri, seperti merusak reputasi, menimbulkan kebencian, dan dijauhi oleh teman-temannya terhadap orang lain. Perilakunya bisa melukai perasaan, merusak hubungan sosial, dan menciptakan lingkungan yang tidak harmonis. Nah, untuk memperbaiki perilakunya, Andi harus menerapkan nilai-nilai Islam seperti berbicara baik atau diam, menghindari gosip, dan berprasangka baik terhadap orang lain. Nah, solusi yang bisa diberikan adalah menghindari ghibah dan fitnah, yaitu sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, Pak. Berjanji oke. untuk memperbaiki Mm, diri seperti dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1, yaitu rutin melakukan muhasabah serta mencari bimbingan dari guru atau orang tua. Dengan demikian, kesimpulannya, Andi diharapkan dapat menjaga lisan dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, serta berakhlak yang baik. Seperti itu, Bapak, jawaban dari Oke, kelompok baik. Terima kasih pertama. untuk kelompok Abu Bakar ya. Jadi benar anak-anakku Uh, sekalian. Tepuk Untuk tangan. menjaga lisan, Parut mari itu ilmu laduni paling pinter dino iki wah, kok sip banget iki. pintar sekali. Oh, Baik-baik. diskusi, bro. Mungkin ada yang bisa Diskusi. menyimpulkan tidak untuk kegiatan kita pada hari ini mengenai bukti beriman, cabang beriman, mensyukuri nikmat, memenuhi janji, menutup aib orang lain, ya. Mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan satu saja, silakan. Satu saja untuk kesimpulannya. Ini dapat nilai lagi ya, Pak. Wah, iya, silakan. Sedikit saja, Mbak Siti. Kesimpulan dari diskusi pada hari ini, bukti beriman dan memenuhi janji, diantaranya satu, memelihara lisan. Terus yang kedua, apa itu namanya katanya ada Pak? Al-Wadidainon itu tuh Pak, lupa saya Pak. Al-Wadidainon apa Janji. gitu dah Ya, pokoknya. Ya, Waktu janji itu harus ini Ya, janji ditepati. adalah hutang, yang Kalau penting bukan ya, kalau nah, punya ya. janji itu. harus Terus ditepati. mensyukuri nikmat. Mm-mm. Terus bergaul baik dan menghormati perbedaan. Terus yang kedua tadi itu memenuhi janji. Jika saya bisa menjawab, Bapak akan memberikan nilai yang terbaik sama saya. Bukankah seperti itu ya, Pak? Oke, baik, terima kasih. Meskipun di belakangnya ada tambahan untuk mendapatkan nilai terbaik. Baik, anak-anakku Kasih sekalian, hadiah eh, bacaan surah Al-Fatihah. oke, ya sudah cukup baik proses dan juga hasil dari kalian berdiskusi pada hari ini. Dan ingatlah bahwasanya keempat nilai yang kita pelajari tadi itu merupakan salah satu bagaimana cara kita untuk menjadi muslim, muslimat yang baik dan benar. Baik, terima kasih. Refleksi untuk kegiatan pada hari ini mungkin Bu Mbak Lisa bisa memberikan refleksi untuk kegiatan kita kali ini. Mungkin apa yang kurang? Mbak Lisa bisa mendengar saya? Bisa gak Oh, bisa. ngrungokno Oh, sa aja omong ae Iya, sa Kak. ngomong dhewe ya, gak krungu dari aku iku lho. silakan diberikan refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Kegiatan hari ini menyenangkan ya. Jadi kita bisa eh, apa ya? Pokoknya senang, Ya Pak. sangat menyenangkan gitu, Pak. Iya, baik. Terima kasih ya Senang untuk refleksi pokoknya kita kali ini. berkolaborasi dengan teman-teman. Oke, baik. Ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari lagi mungkin dengan asesmen sumatif yang nanti akan kita kerjakan secara bersama-sama. Bagaimana caranya? Nanti kita tunggu minggu depan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa akhir majelis bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Dengan waktu rabbil dan jam yang alamin. sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, how great is His glory, la ilaha illallah, no God but Allah, Alhamdulillah.